Shalom teman-teman pemuda-pemudi GSRI Jembatan 5, apa kabar teman-teman semua? Teman-teman, meskipun kita nggak berada di dalam satu tempat yang sama untuk beribadah, tetapi kita bersyukur kalau pada kesempatan kali ini kita boleh bersekutu dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, dan dalam keadaan apapun Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk bersekutu. Teman-teman, saya mengajak teman-teman boleh menenangkan hati. Kita mau minta pimpinan Allah Roh Kudus untuk boleh memimpin setiap kita. Kita mau bilang, Tuhan layakkan kami, Tuhan ampuni setiap dosa-dosa kami, sehingga kami boleh layak menghampiri tahta Tuhan yang kudus itu. Teman-teman, kita angkat satu pujian. Kita mau bilang, Tuhan, bukan dengan puisi yang indah kita menyembah Engkau, tapi biarkanlah kami boleh memberikan seluruhnya hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Kita angkat satu pujian, biarkanlah aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku bersarang dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku bersarang dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku bersarang dengan penuh kasih sayang.
aku menyembah. Teman-teman, kita sadar belakangan ini di dunia, di bangsa kita, bangsa Indonesia, sedang mengalami permasalahan yaitu virus corona. Teman-teman, saya mengajak teman-teman boleh menenangkan hati, boleh merenungkan, kita mau minta pimpinan Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan, biar Tuhan yang boleh memimpin setiap permasalahan yang ada, biar Tuhan yang memberikan jalan keluar. Teman-teman, kita mau respon untuk permasalahan yang terjadi ini. Kita mau angkat satu pujian. Biarkan ini menjadi komitmen kita. Kita mau katakan biar kita mau berdiri bagi bangsa ini. Kita mau membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Karena kita percaya sesuatu yang besar pasti terjadi atas kehendak Tuhan. Kita angkat satu pujian, doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh dan membawa doa kami kepada
yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Teman-teman, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman. Kita boleh berdoa pribadi lepas pribadi, minta pimpinan Tuhan untuk masalah ini. Kita berdoa, kita mau bilang, Tuhan, meskipun virus corona terlihat besar, meskipun virus corona menakuti setiap kami ya Tuhan, tapi ajar kami ya Tuhan, bukan kami fokus untuk hal tersebut, tetapi kami fokus kepada Tuhan yang lebih besar, kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tuhanlah yang lebih besar dari apapun yang ada di alam semesta ini. Teman-teman, saya mengajak teman-teman boleh berdoa, minta pimpinan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, meskipun kami tidak berada di dalam satu tempat yang sama ya Tuhan, tapi kami boleh satu dengan yang lain berdoa ya Tuhan, karena kami percaya ya Tuhan, bahwa jika kami berserah ke dalam tangan Tuhan, masalah sebesar apapun ya Tuhan, kami dibawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan yang berkuasa. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan yang pimpin sekali lagi ya Tuhan untuk permasalahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Teman-teman, saya mengajak teman-teman boleh angkat satu pujian. Kita mau katakan bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang layak ditinggikan, layak disembah oleh seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Kita angkat satu pujian, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat
tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Teman-teman, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Yesus, ku berseru padamu. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
Selamat malam teman-teman semua. Mari sebelum mendengar firman Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bila sampai hari ini kami bisa beribadah kepadamu meskipun dalam bentuk ibadah yang berbeda dari biasanya. Kiranya Engkau boleh berkenan terhadap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu untuk kami renungkan dan lakukan dalam hidup kami. Biarlah Allah Roh Kudus menolong kami semua, baik yang memberitakan dan yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, virus COVID-19 yang saat ini melanda berbagai negara semakin banyak memakan korban jiwa. Kita mendengar di berita-berita bahwa korban jiwa yang paling fenomenal selain di China adalah di Italia. Dan kita tahu bahwa jatuhnya banyak korban jiwa diakibatkan oleh orang-orang yang mengabaikan arahan untuk menjaga jarak, untuk tinggal di rumah, serta hidup bersih dan sehat. Pengabaian tersebut mungkin dikarenakan oleh virus yang tidak terlihat secara kasat mata, sehingga banyak orang tidak merasa takut. Bahkan ketika mulai banyak berjatuhan korban jiwa, sebagian orang masih menganggap dirinya kebal, dan hanya orang tua atau orang yang memiliki riwayat penyakit kronis yang mudah terjangkit virus. Tidak heran bila peningkatan drastis terjadi di tempat-tempat yang penduduknya mengabaikan anjuran pemerintah. Sebenarnya, anjuran pemerintah untuk menjaga jarak, tinggal di rumah, dan hidup bersih adalah hal yang sederhana untuk dijalani dalam hidup sehari-hari. Akan tetapi, keinginan dalam diri dan godaan untuk keluar rumah membuat banyak orang mengabaikannya. Ditambah lagi dengan kemalasan atau ingin cepat-cepat sehingga tidak mau repot sering mencuci tangan, membuat potensi terjangkit virus semakin besar. Sama seperti menghadapi pandemik virus corona yang tidak terlihat. Dalam Efesus 6 ayat 11, firman Tuhan juga menganjurkan anak-anak Tuhan agar mereka mengenakan perlengkapan senjata Allah dalam menghadapi tipu muslihat iblis. Seringkali anak-anak Tuhan tidak merasa gentar, bahkan terkesan biasa saja menjalani hidup sehari-harinya karena tidak melihat tipu muslihat iblis secara kasat mata. Tidak heran bila anak-anak Tuhan kemudian tidak bertahan dalam menolak dosa dan melakukan firman karena tidak mengenakan perlengkapan senjata Allah seperti yang dianjurkan oleh firman Tuhan. Selanjutnya dalam ayat ke-12 firman Tuhan menjelaskan bahwa perjuangan anak-anak Tuhan bukan melawan hal-hal yang dapat dilihat seperti darah dan daging, melainkan hal-hal yang tidak terlihat, yakni roh-roh jahat di udara. Terdapat kesamaan dengan kasus virus COVID-19 yang saat ini dihadapi oleh umat manusia, yakni sama-sama tidak terlihat secara kasat mata atau invisible. Hal inilah yang menyebabkan kita lengah, terbuai, dan mudah jatuh dalam bertahan memeranginya. Akan sangat berbeda bila kita melihat musuh atau bahaya yang secara kasat mata ada di depan kita. Sebut saja perang melawan penjajah, menjaga diri dari para pelaku kriminal, atau menghadapi bencana alam seperti badai topan. Hal-hal tersebut akan membuat semua orang berjaga-jaga dengan penuh mawas diri dan berhati-hati. Tetapi dalam menghadapi COVID-19 yang tidak terlihat mata kita merasa seperti tidak ada musuh atau bahaya di depan kita. Inilah ilustrasi yang menggambarkan bagaimana anak-anak Tuhan menghadapi tipu muslihat iblis yang tidak terlihat secara kasat mata itu. Oleh sebab itu di ayat 13 firman Tuhan mengingatkan kembali
agar mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya dapat melawan dan tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Dalam menghadapi peperangan yang tidak terlihat, bisa jadi ketika kita selesai menghadapinya, kita tidak sanggup berdiri lagi. Sama seperti dokter dan perawat yang berjibaku menghadapi virus corona, di antara mereka ada yang tidak sanggup berdiri lagi alias gugur. Mereka tertular atau terjangkit oleh virus, sehingga di saat mereka lelah atau daya tahan tubuhnya lemah, mereka terkapar. Tipu muslihat iblis yang menarik kita kepada dosa dan menjauhkan kita dari Tuhan adalah peperangan yang tidak kasat mata yang kita hadapi sehari-hari. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga, sebagaimana yang firman Tuhan anjurkan kepada kita, untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kita dapat bertahan, mengadakan perlawanan, dan tetap berdiri sampai pada akhirnya dalam menghadapi tipu muslihat iblis. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk selalu sadar dan berjaga-jaga dalam hidup kita sehari-hari. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah setiap saat, karena kita sedang berada dalam peperangan yang tidak terlihat, namun berakibat fatal bila kita lengah dan menjadi kalah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan bagi kami semua anak-anak-Mu yang mendengarkan. Biarlah firman-Mu kami hidupi hari lepas hari dan berakar kuat di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.